merayakan kelahiran Tuhan di tengah-tengah dunia pada 2000 tahun lalu. Secara fisik mungkin kita capek, tapi kita percaya di balik itu sesuatu yang indah akan Tuhan berikan pada setiap kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu suratan Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8. Kalau sudah ditemukan katakan ada. Kita akan baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sedang iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah mengenalkan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita, judul kita, tanda di dalam Tuhan atau tanda di dalam Yesus. Nah, satu pertanyaan, mengapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan memilih untuk berbuat dosa? Mengapa orang yang sudah mengenal Yesus, sudah menerima Yesus lahir dalam hidupnya, tetapi saudaraku masih memilih untuk berbuat dosa? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita hari ini. Apalagi ini Yesus lahir, kita peringati. Nanti habis itu kembali berbuat dosa. Jawabannya saudaraku ada 5. Yang pertama, karena lupa akan identitasnya sebagai anak Allah yang sah ditebus darah Kristus. Sering seseorang itu lupa identitasnya, jati dirinya. Sebenarnya dia bukan lagi budak dosa, tetapi sesungguhnya lewat Yesus lahir itu sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak. Dan yang kedua, pertanyaan ini karena lebih senang untuk melakukan dosa daripada hidup dalam kebenaran. Lebih suka melakukan dosa dari kebenaran. Oleh karena itu saudaraku, pertanyaan ini kita jawab dan kita renungkan pribadi dan pribadi. Dan yang ketiga, karena lupa akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di Kalsari. Lupa diperingati bulan 3 atau bulan 4. Bulan 5 sudah lupa sampai bulan 10. Lupa akan pengorbanan Yesus yang begitu besar, yang begitu lakukan di Kalsari. Maka kita harus tetap ingat itu. Setelah Yesus lahir, mati, pengorbanan, semua itu harus kita ingat. Jangan sempat kita lupakan. Supaya apa? Supaya kita
jangan dapat lagi dikuasai oleh dosa-dosa saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang keempat, karena tidak mau menyadari bahwa ada hukuman yang tersedia bagi orang berdosa. Kita harus sadar, manusia itu harus sadar, anak Tuhan itu harus sadar bahwa sesungguhnya ada hukuman bagi pendosa-pendosa. Maka banyak orang, saudaraku, begitu nyaman dia ada berada di dalam zona dosa, dan dia tidak menyadari bahwa kelak nanti ada hukuman. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada penghukuman, maka kita akan jauh akan tinggalkan perbuatan dosa. Dan yang kelima, karena terlalu fokus akan dunia ini, sehingga kehilangan fokus akan kehilangan. Terlalu fokus akan dunia sehingga saudaraku tidak fokus kepada kekekalan, tidak fokus kepada hal yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu hari ini, pertanyaan ini mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasihi. Nah, dari firman Tuhan tadi 1 Yohanes 3 ayat 7 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa kalau kita masih tetap berbuat dosa, masih tetap hidup dalam dosa, maka itu tandanya kita berasal dari iblis. Seorang itu masih tetap berbuat dosa, firman Tuhan katakan tadi, mereka itu berasal dari iblis. Barang saya ulangi, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan biarkan seorang pun, siapapun itu, apapun itu, berhala apapun itu, Tuhan firman Tuhan katakan jangan biarkan menyesatkan kita. Apakah itu harta, apakah itu lain dan itu segalanya, firman Tuhan jelas-jelas melarang supaya itu jangan menyesatkan kita. Dan barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama dengan Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan itu. Saya kira kita semua tidak mau disebut atau dipanggil anak iblis. Haleluya. Saudara tidak mau dipanggil menjadi anak iblis atau berasal dari iblis. Ibu-ibu tidak mau dipanggil disebut berasal dari iblis. Pemuda-pemudi tidak mau disebut berasal dari iblis. Tetapi kita semua adalah berasal dari surga, berasal dari Bapa, berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Hari ini, firman ini mengingatkan saudara dan saya supaya kita tetap ada berada di dalam kebenaran itu. Dan itulah gunanya kata firman Tuhan, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Maka saudaraku, kalau ada orang berkata sekali selamat tetap selamat meskipun hidup dalam dosa, ini sebuah pengajaran. Maka ini sering diperdebatkan orang-orang teologi. Kalau sudah sekali selamat, maka selamat.
Dan ini bisa menyesatkan walaupun mereka berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun Tuhan Yesus lahir ke tengah dunia, menebus saudara, menebus saya, ketika saya masih tetap ada berada di dalam dosa itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sekaligus kita dikatakan akan berasal dari iblis. Maka tidak ada gunanya atau sia-sia Yesus datang ke tengah dunia berkorban untuk menyelamatkan setiap dosa kita. Maka artinya saudara, ketika Tuhan sudah datang, mari kita menjadi yang baru, ciptaan baru, menjadi lahir baru, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka perlu kita belajar meneliti dan membaca firman Tuhan yang menjelaskan kepada setiap kehidupan kita, supaya kita tetap kuat bertahan akan hal pengajaran-pengajaran yang muncul terjadi di tengah-tengah lingkungan, bahkan di tengah-tengah kehidupan. Nah, saudaraku, kalimat ini memang enak sekali. Selamat tetap selamat. Yang benar itu, sekali selamat tetap selamat. Karena Tuhan Yesus tidak mati. Tapi saudaraku, jangan salah mengetahui perkataan ini. Tapi ketika kita belum berubah, ketika kita belum pindah, ketika kita belum beralih, masih tetap melakukan dosa itu, percayalah bahwa sesungguhnya kita masih tetap di dalam kuasa kegelapan, di dalam kuasa yaitu iblis, di dalam kuasa pemeliharaan oleh setan-setan saudara yang dikasih. Sebab pada kenyataannya firman Tuhan tidaklah berkata ini. Sekali diselamatkan, kalau tetap di dalam Tuhan dan ada di dalam kebenaran, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, hari ini kita merenung kembali bagaimana Tuhan begitu baik bagi setiap kehidupan kita. Benar saudaraku, bahwa iblis itu selalu ingin memutarbalikkan firman Tuhan. Selalu ingin memutarbalikkan firman Tuhan. Ketika manusia pertama mendengarkan firman Tuhan, iblis datang memutarbalikkan, sehingga manusia itu jatuh, tetap dikuasai oleh dosa dan kehilangan kemuliaan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa iblis ini selalu ingin memutarbalikkan. Sekalipun saya, saudara, kita semua sudah mengenal Tuhan, iblis itu coba rayu, goda, bahkan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang sudah tersimpan di memori otak kita, bisa diputarbalikkan sama dengan kepada manusia pertama ini. Kamu tidak akan mati, tapi kamu melihat atau tahu hal yang jahat dan yang baik. Kata iblis itu, saudara, memang benar iblis itu sungguh sangat licik, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, perlu kita keluarga yang dikasih Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan Roh Kudus setiap saat, Roh Kudus setiap waktu, Roh Kudus setiap hari, Roh Kudus setiap minggu, bulan, bahkan tahun, dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita berpegang kepada firman Tuhan yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi, hari ini, firman ini, mari kita jangan terpengaruh akan perkataan iblis. Katakan tolak intimidasi si iblis,
Tolak intimidasi setan yang mau membawa, mengarah, membimbing atau membawa saudara dan saya ke dalam kebinasaan. Maka ketika ada bisikan setan, tolak itu saudaraku dari setiap kehidupan. Apakah itu dia menawari berupa jasa, berupa benda, berupa materi, berupa yang lain-lain. Katakan dengan jelas, tolak itu intimidasi iblis yang mau mencoba mengganggu kita. Dan mari kita pegang akan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 3 ayat 8, demikian dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita hasilkan buah tetap pertobatan ini. Dalam ketika kita hasilkan, mari tetap kita pertahankan. Jangan bisa digoyahkan oleh apa saja pun yang terjadi di dalam setiap hidup. Hasilkan buah pertobatan. Sebab pertobatan tanpa perubahan sikap hidup bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan tanpa perubahan sikap hidup bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu hanya pertobatan yang bersifat semu. Oleh karena itu, sekali kita bertobat, mari kita bertobat. Supaya apa saudara yang dikasih Tuhan? Supaya kita tidak bisa lagi dipilih kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak sungguh-sungguh, maka kita yang masih berbuat dosa dan bahkan nyaman berbuat dosa, maka kita perlu waspada. Karena itu kita, saudaraku, tadinya belum sungguh-sungguh berada di dalam kebenaran. Belum sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah pribadi Yesus yang turun dari surga, datang ke tengah dunia sama dengan manusia, menjadi juru selamat pribadi setiap orang yang mau menerima Yesus bagi dirinya. Saudara yang dikasihi, artinya dalam bulan 12 kita bersuka-cita hanya begitu saja, tapi nyatanya hasilnya tidak begitu maksimal dalam setiap kehidupan kita. Hari berlalu, minggu berlalu, tahun berlalu juga kebenaran yang daripada Tuhan sudah akui. Maka oleh karena itu kita harus memiliki tanda bahwa kita di dalam Tuhan, bahwa kita di dalam kebenaran. Saudara dan saya harus memiliki tanda gereja Tuhan, harus memiliki tanda ada di dalam kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara ada tanda yang luar biasa, kita ada tanda yang luar biasa. Kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Yesus. Itulah kebenaran yang hakiki, itulah kebenaran yang sejati, itulah kebenaran yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih, kebenaran yang sejati itu yang pertama, kita hidup berbuat yang benar dan tidak lagi dipermudah dosa. Kita hidup di dalam berbuat yang benar dan tidak lagi dipermudah dosa. Sekecil apapun dosa, sebesar apapun dosa itu,
Ada orang mengira kalau kecil dosa itu tidak apa-apa, tapi sesungguhnya itu sama dengan dosa besar. Maka oleh karena itu, saudaraku, bahwa kita hidup berbuat yang benar dan tidak lagi diperbudak dosa. Dan yang kedua menjadi tanda kita ada hidup di dalam kebenaran itu. Kita hidup dalam kasih kepada sesama dan kita hidup kepada Allah. Kita hidup kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh karena itu, kalau saat ini ada di antara kita hidup dosa, masih memiliki kebencian, masih memiliki percabulan, masih memiliki keserakahan, mari berbalik 180 derajat. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita jangan ditolak ketika kita berada di hadapan atau depan pintu pengadilan atau supaya apa? Supaya kita jangan ditolak ketika nanti kita berada di depan pintu pengadilan dan putusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman ini supaya ini menjadi sebuah kebenaran dan sukacita di dalam setiap hidup kita. Maka kita tetap dapat bertahan, berjalan terus sampai nanti Yesus datang kali kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Dikatakan demikian, saudaraku, orang tangga orang yang berada di dalam kebenaran itu, kita hidup berbuat yang benar dan tidak lagi diperbudak dosa. Dan yang kedua, kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan itulah yang membuat damai bagi setiap kehidupan. Maka untuk itu, mari kita tinggalkan dosa, saudaraku. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21, demikian dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepada akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Apakah Tuhan tidak menyukai berseru kepadanya? Tuhan sangat menyukai, bahwa Tuhan menginginkan supaya saudara selalu berseru-seru setiap waktu, setiap saat kepada Dia. Tapi Tuhan katakan bukan hanya itu, tapi yang terutama, paling utama, Tuhan katakan saudara yang dikasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan. Nah, kalau begitu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan. Jika kita sudah terima Dia dan peringati Dia sebagai baik yang mungkin datang ke tengah dunia menjadi Tuhan bersama kita, tentu kita mau melakukan perintahnya di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita saudara kelak nanti tidak ditolak di depan surga, pintu surga, dan kita tidak ditolak di depan pintu pengadilan oleh Yesus Kristus kali yang kedua ke tengah dunia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan, mari kita tinggalkan dosa dan jadilah pelaku-pelaku kebenaran dalam setiap kehidupan. Maka saudara dan saya sungguh disukai Tuhan, disenangi oleh Tuhan, bahkan ditentukan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi pewaris kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saya percaya dan saya yakin ketika kita saudara melakukan perintah Tuhan
dalam setiap hidup kita. Perintah Tuhan itu mengasihi Tuhan Allah, perintah Tuhan itu mengasihi sesama, perintah Tuhan itu melakukan kebenaran, dan banyak perintah Tuhan yang mau kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka dengan itulah kita berkenan masih di dalam kerajaan surga. Hari ini kita akan diberkati Tuhan lewat firman-Nya ini. Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan di dalam setiap kehidupan kita, menjadi berkat bagi keluarga kita, sehingga kita merasakan damai sejahtera. Sebab saudara dan saya tidak lagi ada di dalam perbudakan dosa, tetapi kita di dalam satu pemeliharaan Tuhan, juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang datang dari surga. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, teragung Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya.